Tema firman Tuhan kepada kita untuk renungan kita pada saat ini ialah berhasil tapi tidak beruntung. Berhasil tapi tidak beruntung. Sebenarnya kalau untuk anak-anak Tuhan, Tuhan ingin berhasil dan beruntung. Tetapi ini ya berhasil tapi tidak beruntung. Di pihak siapa? Nah ini pihak orang-orang yang anti dan benci kepada Daniel, kepada anak-anak Tuhan. Di mana keberhasilan mereka? Tadi sudah kita dengar bahwa mereka berhasil membujuk raja. Mereka berhasil memasukkan Daniel dalam gua singa. Mengapa mereka sangat benci kepada Daniel? Kita lihat di sini tadi jalan ceritanya. Karena kekuasaan, karena kedudukan, dan ada iri hati, unsur iri hati. Karena Daniel ini adalah salah satu pejabat yang membawahi raja. Tadi saudaraku yang kasih dipilih 120, dan kemudian yang membawahi raja 3 orang, dan salah satulah Daniel dari yang ketiga orang itu. Nah, sementara yang lainnya ini saudaraku merasa iri, merasa dengki. Lalu mereka mengarang cerita, mereka menyusun rencana bagaimana cara menjatuhkannya. Mereka melihat-lihat, mereka mencari-cari apa yang bisa menjadi dakwaan, apa yang bisa menjadi tuduhan, apa yang bisa menjadi jalan untuk menjebloskan Daniel dalam perangkap, dalam penjara. Nyatanya tidak ada, kecuali mereka melihat hanya dalam hal ibadah. Ya, karena memang raja sudah menetapkan bahwa seluruh rakyat, seluruh masyarakat harus menyembah kepada dewa yang dibuatnya berupa tubuh emas. Nah, harus disembah. Tetapi karena iman, karena percaya, karena ketaatan Daniel dan teman-temannya, orang Yahudi yang lain, termasuk Sadrak, Mesak, Abednego, tidak mau mengikuti itu, tidak mau kompromi dengan itu. Kita lihat kalau ayat 2 pasal 2 saudaraku, maka di situ juga ya Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam api yang menyala. Sama halnya. Sementara Daniel di pasal 6 kita lihat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tidak lain dan tidak bukan, penyebabnya adalah hanya karena iri, hanya karena dengki, sehingga semua mencari-cari kesalahan. Dan kesalahan mereka ini adalah hanya karena ketaatan. Mereka beribadah dan tidak mau kompromi untuk menyembah patung, untuk menyembah berhalanya raja Babel. Dalam kerajaan yang dikuasai, yang kedudukan Sadrak, Mesak, Abednego, waktu itu saudaraku ada dalam kekuasaan Raja Nebukadnezar. Sementara yang kita lihat di sini adalah dalam kekuasaan Raja Darius. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, mereka berhasil. Baik Sadrak, Mesak, Abednego berhasil dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Sedangkan Daniel juga berhasil juga dijebloskan ke dalam gua singa. Tetapi selalu yang kita lihat di sini saudaraku adalah kekuatan iman percaya mereka di dalam Tuhan itu tidak tergoyahkan. Daniel selalu mengatakan, kami tidak mau kompromi. Dia raja. Sebenarnya Darius ini saya sangat sayang kepada Daniel, karena memang dia memiliki suatu kelebihan. Dia kejujuran ada padanya, Roh Tuhan juga, hikmat, akal budi dalam melaksanakan tugas pekerjaannya juga
dalam menata, mengelola ya pemerintahan dalam kerajaan di istana raja juga luar biasa. Maka dikatakan tadi dia memiliki roh yang luar biasa, memiliki hikmat yang luar biasa, memiliki kelebihan karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan itu pula lah jalannya. Orang tidak senang. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mereka berhasil. Terkadang saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita juga sering mengalami yang seperti ini. Orang-orang dunia berhasil ya untuk membuat kita tersisih, dijauhi oleh banyak orang karena provokasi yang mereka utarakan, yang mereka kembangkan di mana-mana. Kadang-kadang mereka tidak punya alasan sebenarnya untuk mau menjatuhkan kita. Tidak ada cara untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan sebenarnya. Tetapi dari mana mereka mencari jalan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, menyisihkan anak-anak Tuhan supaya terasing dari lingkungan orang banyak, tidak lain daripada ibadah, daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Kadang sering kita dengarkan, itu gereja orang-orang yang tidak beradat. Kadang kita dengar orang-orang itu adalah orang-orang yang sok suci, kudus. Kadang-kadang kita dengar ya, bahwa orang-orang itu ya, bukan teman. Karena memang firman Tuhan mengatakan jangan kamu menjadi sahabat dunia. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa jangan kamu ya, seperti pikiran dunia. Orang dunia ini susah memang saudara. Kalau kita ikuti juga susah, bertentangan terus daripada apa yang dikehendaki Tuhan. Segala tidak tahu apapun perbuatannya. Kalau kita ikuti ini saudara dampak. Dan inilah dampak yang juga dirasakan oleh Daniel CS. Haleluya. Ngerti saudara? Jadi kita tidak perlu heran. Provokasi dari orang-orang di luar yang kebenaran Tuhan berhasil. Kadang-kadang kita saudara terheran-heran, loh, apa udah salah sama anak ini? Semalam kami begitu ya kompak, semalam kami begitu akrab. Ya. Di mana-mana kalau kami ya jumpa saling melempar senyum. Kok tiba-tiba kayaknya dia sangat-sangat benci. Mulai daripada wajahnya, dari gerak-geriknya. Kita kadang-kadang berpikir, gak habis pikir, kok begini? Apa sebabnya? Lalu kita telusuri. Rupanya dia sudah dekat dengan orang-orang yang memang tadi sangat benci dengan kita. Sangat anti dengan pelayanan kita. Lalu muncullah satu sifat itu, dia sudah terjangkiti atau masuk virus orang-orang itu pada dirinya. Lalu kita heran, kok bisa ya dia menjadi benci kepada kita. Inilah saudaraku yang kasih, Darius juga tadinya dia sayang sama Daniel, akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Daniel. Karena apa? Ada provokasi sebagai terprovokatori oleh orang-orang, siapa tadi saudaraku, pejabat-pejabat, ada orang kasdim yang suka mengarang-arang cerita. Coba lihat, mereka ini nggak mau menyembah patung dewa yang Tuhan buat, nggak mau kompromi. Nah, jadi macam mana hal itu? Mereka jebak juga Darius, terpaksa kan sudah Tuanku buat aturan harus mengikuti itu. Sekarang mereka ini, saya lihat itu 3 kali dia berdoa menghadap ke Yerusalem.
pagi, siang, petang. Dia berdoa, sujud kepada Allahnya. Nah, mereka Daniel CS dijebloskan. Satu dijatuh masukkan ke dalam gua singa, yang tiga dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Kalau nanti saudara baca di pasal 2 itu, saudara pengen kasih, ngeri sekali. Api yang dibuat itu bahkan karena geramnya, karena amarahnya, Raja Nebukadnezar memerintahkan tentaranya yang kuat untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, bahkan menyalakan api itu 7 kali lipat. Ya, kekuatan daripada hukuman-hukuman biasa. Bahkan bayangkan saja, yang melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego di dalam pelaburan api itu pun ikut terbakar. Sementara Sadrak, Mesak, Abednego berjalan-jalan di dalam api itu, dan Raja Nebukadnezar terkejut melihatnya. Tadinya kan yang diikat, yang dimasukkan ke dalam pelaburan api yang menyala-nyala ini 3 orang, kok jadi 4? Siapa yang satu itu? Dan saya lihat seperti anak-anak dewa. Wah, dalam pandangan Raja Nebukadnezar. Nah, saudara yang kasih, rupanya yang satu itu yang menyertai mereka Tuhan Yesus. Nah, demikian juga ke gua singa. Karena sayangnya si Raja Darius kepada Daniel, dia berdoa, dia tidak makan semalam-malam. Dia katakan bahkan dia berpuasa, tidak makan. Dan pagi-pagi sekali dia datang ke pinggir gua singa itu dan memanggil si Daniel dengan sayup, dia katakan dengan lembut, Daniel. Wah, saking sayangnya dia. Apakah kau tidak apa-apa? Tidak, Tuanku. Apa tadi kau tanya, saudara kekasih? Tuhan Allah telah mengirim malaikatnya mengacungkan mulut singa sehingga tidak dapat mengapa-apakan aku. Maka diperintahkan orang-orang untuk menarik Daniel, membawa ke luar. Dan diperintahkannya pula setiap orang tadi yang menghasut, setiap orang tadi yang memprovokasi, ya, setiap orang tadi yang menuduh, yang mendakwa si Daniel, ditangkap. Bukan hanya oknum orangnya, tetapi keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Ikat dan sampaikan ke dalam gua singa itu. Demikian juga dengan Sadrak, Abednego. Semua yang tadi yang menghasut raja, ya, bayangkan saudara. Maka dikatakan tadi di sini masih belum tergeletak ke dasar gua pun sudah diterkam singa-singa lapar itu. Tulang-tulangnya diremuk-remukan, ya, dagingnya dicabik-cabik, dimangsa, dimakan oleh singa-singa itu. Ya, luar biasa. Apa yang kita dapat di sini, saudara terkasih? Mungkin orang-orang dunia berhasil menyisihkan kita, mengarang-arang kesalahan kita, tetapi mereka tidak beruntung. Karena apa? Ada Tuhan yang menolong umatnya. Ada Tuhan yang membela umatnya. Haleluya. Asal tetap kita pegang percaya kita kepada Tuhan, asal tetap kita taat mengikuti firman-Nya Tuhan, tidak perlu takut dan tidak perlu bimbang dalam mengikuti Tuhan. Ketahuilah saudaraku bahwa ada berkat yang luar biasa terjadi, terutama kepada kita. Pembelaan Tuhan itu terus mewarnai kehidupan kita. Ada saja jalannya saudara yang kasih, maka mereka tercengang-cengang bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk mau, ya, mendakwa kehidupan kita, memusuhi kehidupan kita, karena kita memang tidak mengganggu mereka, karena kita memang tidak mau menyakiti mereka, tetapi hanya karena
unsur benci, iri saja. Karena kita memang tidak mau ikuti apa yang mereka lakukan. Maunya mereka, kalau mereka sebagai penjudi, berjudi juga kita, maka mereka mau tertawa bersama kita. Maunya kalau mereka tadi ya sebagai orang yang penggarung-garung juga kita, mereka senang, mereka mau tertawa dengan kita. Mereka mau memuji-muji kita di mana-mana. Mereka tidak mau memprovokasi orang lain untuk memusuhi kita. Tetapi karena kita takut kepada Tuhan, kita tidak mau melanggar yang sah. Kita tidak mau melanggar ya apa yang dilarang oleh Tuhan. Kita tetap tekun di dalam Tuhan. Itulah yang membuat mereka merasa benci kepada kita. Tetapi saudaraku yang kekasih, dengan kebenaran niat kita membela kebenaran, ingat saudara yang kasih, untung itu ada di pihak kita. Untung itu ada di pihak kita, bukan di pihak mereka. Mungkin mereka berhasil tetapi tidak beruntung. Mungkin kita disakiti tetapi kita yang Amin. Haleluya.